Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, tenaga ahli Subbidang Data Informasi Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kami akan membahas materi tentang penatausahaan barang milik daerah. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rangkaian kegiatan penatausahaan BMD sebagai berikut. Pembukuan. Pertama, pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara atau daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Kedua, pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara atau daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Ketiga, pengelola barang menyusun daftar barang milik negara atau daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna dan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Keempat, penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Kegiatan selanjutnya, inventarisasi. Yang pertama, pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara atau daerah paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Kedua, dalam hal barang milik negara atau daerah, berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Ketiga, pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 bulan setelah menyelesaikan inventarisasi. Keempat, pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara atau daerah berupa tanah dan atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Kegiatan yang terakhir yaitu pelaporan. Pertama, kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna, semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada pengguna barang. Kedua, pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna, semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna, semesteran dan tahunan. Ketiga, laporan barang pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada pengelola barang. Demikian pembahasan kali ini, sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.